Halo teman-teman. Vladimir Putin yang membuat seluruh dunia menyebut namanya dalam beberapa hari terakhir. Dalam video ini kita akan belajar tentang kehidupan presiden yang kuat ini. Vladimir Putin lahir pada 7 Oktober 1952 di Rusia. Ayahnya adalah seorang prajurit angkatan laut, dan ibunya adalah seorang pekerja biasa. Putin memiliki dua kakak laki-laki tetapi meninggal di usia muda karena sakit. Secara umum, Putin berasal dari keluarga yang cukup biasa di masyarakat saat itu. Putin dianggap sebagai orang yang cerdas dan suka berperang sejak usia dini. Pada usia 12 tahun, ia belajar seni bela diri sambo. Belajar harus berjalan seiring dengan praktek. Dan Putin mengerti itu, jadi dia menunjukkan keberaniannya kepada teman-teman sekelasnya. Akibatnya, di kelas yang terdiri dari 45 orang, Putin menjadi satu-satunya yang tidak diterima di tim garda depan pemuda. Dikatakan bahwa jika pikiran tumpul, anggota badan berkembang. Namun, selain mengembangkan anggota badan, Putin juga sangat cerdas. Dia adalah pria yang berprestasi akademis dan fasih berbahasa Jerman. Tidak jelas mengapa dia memiliki keinginan untuk menjadi mata-mata. Ketahuilah bahwa, setelah menyelesaikan sekolah menengah, ia masuk sekolah hukum dan lulus setelah 6 tahun pelatihan, dari tahun 1970 hingga 1975. Selama masa studi ini, dia bertemu dengan orang yang sangat istimewa. Bisa dibilang orang inilah yang kemudian mengubah nasib Putin. Itu adalah Profesor Anatoly Sobchak. Inilah orang yang memimpin dan mendukung Putin di masa-masa awalnya di jalur politik. Setelah lulus sekolah, ia bergabung dengan KGB, Komite Keamanan Nasional, untuk mewujudkan impiannya menjadi mata-mata. Sesuai keinginannya, dia dikirim untuk melatih agen tingkat tinggi. Dan kemudian dikirim untuk memata-matai Jerman, dari tahun 1985 hingga 1990. Pada April 1990, saat menghadapi pembubaran dan runtuhnya Uni Soviet, dia kembali ke kota Leningrad. Saat ini, wali kotanya adalah Profesor Anatoly Sobchak, guru lama Putin. Dengan sangat cepat, berkat hubungan dekat ini, dia menjadi penasihat wali kota yang efektif. Di posisi inilah Putin mulai terlibat dalam politik dan memperluas hubungannya dengan banyak politisi serta pemodal. Hubungan inilah yang memberikan kontribusi penting bagi kemajuan karirnya yang pesat di kemudian hari. 6 tahun kemudian, pada 1996, Putin diangkat menjadi Wakil Kepala Departemen Pengelolaan Properti Istana Kepresidenan. Dengan sangat cepat, 9 bulan kemudian, pada Maret 1997, ia dipromosikan menjadi Wakil Kepala Staf Kepresidenan. Pada Juli 1998, Putin terus dipromosikan menjadi Direktur Dinas Keamanan Federal. Maka, ia mengambil jalan pintas untuk menjadi pimpinan puncak organisasi, yang dulunya ia hanya seorang pegawai kecil. Karir Putin terus meningkat pesat, ketika ia dipercaya oleh presiden saat itu, Boris Yeltsin. Latar belakangnya adalah, Rusia pada waktu itu penuh dengan korupsi. Negara hancur, rakyat kelaparan. Tuan Yeltsin adalah orang yang berhati-hati tetapi tidak memiliki visi, jadi dia tidak dapat memimpin Rusia melewati krisis. Untungnya, dia memiliki bakat untuk melihat orang, jadi dia menaruh kepercayaannya pada Putin. Setelah mendapat kepercayaan dari Presiden Yeltsin, Putin langsung menerimanya. Akibatnya, ia diangkat sebagai Wakil Perdana Menteri pada tahun 1999. Kemudian Majelis Nasional menyetujui posisi Perdana Menteri tepat 1 minggu kemudian. Pada tanggal 31 Desember 1999, Presiden Yeltsin mengundurkan diri. Putin telah memegang kursi kepresidenan menurut konstitusi, hingga pemilihan ulang diadakan. Setelah pemilihan, Putin secara resmi mengambil posisi terkuat di Rusia, Presiden Federasi Rusia. Setelah merebut kekuasaan di tangannya, Putin langsung merebut kekuasaan. Pertama dan terpenting, adalah kekuatan militer. Dia memberhentikan para jenderal yang tidak mematuhinya dan menunjuk serangkaian jenderal dekat. Setelah mendapatkan tentara di tangannya, Putin memenuhi keinginannya seperti yang dijanjikan kepada mantan Presiden Yeltsin. Ini untuk menumpas para bos Taipan yang telah merusak negara. Presiden Putin memanggil semua bos Taipan dan bersumpah untuk tidak menyelidiki bagaimana orang-orang ini menjadi miliarder. Mereka yang berkontribusi bersamanya untuk membangun negara akan damai. Mereka yang menolak untuk bekerja sama harus menanggung akibatnya. Secara kasar, menurut dia hidup, tetapi melawan dia mati. Setelah pertemuan ini, separuh masyarakat tidak percaya dengan pernyataan tersebut. Setengah dari orang percaya pernyataan itu. Alhasil, setengah dari orang yang mempercayai pernyataan tersebut kemudian hidup damai dan masih menjadi miliarder hingga saat ini. Separuh dari mereka yang tidak mempercayainya tinggal di rumah batu, dicari, atau tinggal di pengasingan. Sejak itu, Rusia secara bertahap memasuki orbit, menjadi kuat.
Dan Putin juga memenuhi janjinya kepada rakyat dan Presiden Yeltsin yang menyerahkan kekuasaan dan membawanya ke puncak. Dia memegang posisi ini selama 2 periode. Dia kemudian mengambil posisi paling kuat kedua di pemerintah, sebagai Perdana Menteri. Karena konstitusi menetapkan bahwa jabatan presiden tidak boleh lebih dari 2 periode berturut-turut. Setelah 1 masa jabatan sebagai Perdana Menteri, ia kembali menjabat sebagai presiden hingga saat ini. Itu sebabnya ada pepatah, Putin tidak mencalonkan diri sebagai presiden, presiden mencalonkan diri untuk Putin. Tentang keluarganya, istrinya adalah Lyudmila Skrebneva, mantan pramugari. Mereka menikah pada tahun 1983 dan memiliki 2 anak perempuan yang berusia lebih dari 30 tahun. Anak perempuan tertua adalah Maria. Maria adalah seorang peneliti medis. Putri kedua adalah Katerina. Dia adalah seorang penari profesional. Pada 2013, ada acara khusus dengan keluarga Putin. Artinya, dia dan istrinya memutuskan bercerai setelah 30 tahun menikah. Penyebab kejadian ini bisa diringkas dengan kalimat yang diucapkan istrinya saat bercerai, "Saya ingin mengembalikan Putin ke Rusia yang hebat." Belakangan ini, Rusia telah menginvasi Ukraina. Banyak orang percaya bahwa Putin berangsur-angsur menjadi fasis dan menjadi pemimpin otoriter, karena berkuasa begitu lama. Namun harus kita akui satu hal, Putinlah yang memulihkan posisi Rusia saat ini. Dan dia adalah presiden yang hebat untuk Rusia. Video berakhir di sini. Terima kasih semua untuk menonton dan menyukainya. Jika menurut Anda videonya bermanfaat, beri kami suka dan berlangganan saluran untuk mendukung kami. Sampai jumpa dan sampai jumpa lagi.